Bidang yang berikutnya adalah perubahan di dalam nilai-nilai moral dan filsafat hidup serta makna hidup. Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang. Dan kalau sesuatu yang penting itu betul-betul valuable untuk dia, maka orang akan berusaha mengejarnya, akan berusaha memenuhinya, bahkan bila perlu dia akan mengorbankan hal-hal lain agar sesuatu yang dia anggap penting itu dia dapatkan atau dia peroleh. Sprenger adalah seorang ahli yang mengemukakan mengenai value. Dia mengemukakan ada 6 sistem nilai di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah politik, ilmu pengetahuan, seni, sosial, dan religius. Setiap orang memiliki keenam nilai tersebut. Tetapi apa yang dia anggap penting di dalam hidupnya, itu yang akan mewarnai pola pikirnya, mewarnai bagaimana dia merasa terhadap sesuatu, dan akan mewarnai keputusan-keputusan yang dia ambil dan tindakan-tindakannya. Sebagai contoh, orang yang menganggap di dalam hidupnya yang terpenting adalah agama atau sistem nilai kepercayaan religi, maka itu akan ditampilkan dalam bentuk perilaku. Mungkin dalam pembicaraannya dia akan banyak mengutamakan aspek ketuhanan. Dia akan mematuhi ritual-ritual keagamaan, dan ketika dia menyikapi permasalahan, maka dia akan menggunakan dasar nilai keagamaan itu untuk menjawab permasalahan yang dia hadapi. Mungkin dia akan berdoa, dia akan banyak berkomunikasi dengan Tuhan, seperti itu. Kalau orang yang menganggap power atau politik adalah sesuatu yang penting di dalam hidupnya, maka dia akan mengorbankan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Misalnya ketika pilkada, misalnya ya, dia akan bayar orang untuk berkampanye, dia akan mengeluarkan sejumlah dana agar orang mau memilih dia, misalnya seperti itu. Ya. Nah, saat ini kita melihat bahwa dengan adanya era disruption saat ini, kita melihat kelihatannya yang saat ini dianggap penting oleh manusia adalah ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi. Itu menduduki posisi yang penting. Kenapa demikian? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat itu menyebabkan orang harus beradaptasi terhadap teknologi. Handphone misalnya, ya, telepon genggam, kita bisa lihat setiap berapa periode itu sudah ada perkembangan produk baru dengan teknologi di dalamnya yang juga baru, sistem IT-nya. Cepat sekali. Dan orang menganggap itu penting. Terkadang menjadi gengsi atau lifestyle ketika orang punya handphone dengan merek-merek tertentu. Laptop menjadi sesuatu yang penting, bukan hanya untuk lifestyle, tetapi mereka sekarang mencari laptop yang dapat akomodatif untuk mereka bisa bekerja secara online. Karena kalau laptop yang dalam tanda kutip jadul ya, yang teknologinya tertinggal, ya itu akan berat untuk diisi dengan aplikasi-aplikasi yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Ada laptop yang nggak kuat untuk Zoom, untuk MS Team gitu ya. Jadi kalau kita buka internet beberapa, itu udah langsung nge-lag terus gitu ya, langsung freeze dan terlempar. Karena bukan hanya karena masalah sinyal, tetapi laptopnya juga tidak kuat. Jadi karena faktor kebutuhan itu, bukan dianggap penting karena diagung-agungkan, tapi karena orang harus beradaptasi dengan hal itu. Selain memang ada orang yang memang sangat mendewakan iptek ya, sehingga menjadi tadi saya bilang lifestyle. Kalau ekonomi itu tetap menjadi hal yang penting karena pada kondisi saat ini memang orang mengalami dampak
dampak yang luar biasa akibat resesi ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari pandemi. Itu sebabnya orang memprioritaskan ekonomi itu menjadi hal yang utama di dalam hidupnya. Karena kalau tidak bekerja keras untuk mendapatkan uang, tidak mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan uang, mereka akan susah untuk hidup. Mereka akan susah untuk makan, untuk membiayai sekolah anak. Nah, pergeseran-pergeseran ini kita bisa perhatikan ya, dan ini akan memiliki dampak di dalam kehidupan individu-individunya. Apakah mereka bisa beradaptasi terhadap perubahan ini, ataukah mereka tergilas karena perubahan yang demikian cepat ini, atau yaitu tadi karena akibat dari ekonomi mereka tidak bisa beradaptasi, tidak bisa memperjuangkan apa yang mereka anggap penting untuk diri dan keluarganya, sehingga akhirnya menimbulkan konflik-konflik di dalam rumah tangga dan akhirnya menimbulkan entah itu KDRT, entah itu perceraian, entah itu abuse terhadap anak. Nah, yang berikutnya juga adalah pergeseran di dalam nilai-nilai moral, ya. Ini menjadi hal yang juga kita bisa perhatikan saat ini, di mana dengan kemudahan teknologi tadi ya, itu berdampak pada orang bisa mengakses situs porno dengan mudah. Ya, pornografi itu berkembang dengan pesat. Anda bisa lihat ada banyak sekali artis atau mungkin tokoh politik yang belakangan ini menjadi terlibat di dalam masalah pornografi. Akibat apa? Akibat nilai moral menjadi lebih longgar. Banyak orang tua yang sekarang sangat khawatir dengan anak-anaknya. Yang punya anak laki-laki khawatir kalau anaknya terjebak dalam pergaulan bebas juga. Yang punya anak perempuan juga takut seperti itu. Karena memang mereka melihat saat ini di media sosial tersedianya informasi yang sifatnya pornografi itu sangat-sangat mudah. Kemudian juga yang juga sangat membuat miris adalah pembunuhan ya, sekarang makin sadis ya. Mutilasi itu bukan, atau perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan organ tubuh anak ya, anak yang tiba-tiba hilang, diculik, lalu kemudian ditemukan dalam kondisi hanya luarnya saja karena dalemannya ya, bagian dalam tubuhnya itu ginjal dan sebagainya, itu sudah diambil. Itu saat ini menjadi sesuatu yang tren. Akibat kepepet, butuh uang, orang masuk ke dalam perkumpulan-perkumpulan yang memperjualbelikan organ tubuh manusia, sehingga manusia dimutilasi dengan sangat mudahnya. Dan itu tentunya menjadikan kegelisahan ya di dalam keluarga-keluarga, menjadikan kegelisahan kalau anak belum pulang, suami belum pulang, istri belum pulang, di dalam keluarganya orang tua saya tadi pergi kok belum pulang-pulang, itu menjadikan kegelisahan. Karena berita-berita seperti itu cukup meresahkan. Cloning itu memang sudah lama, tapi cloning ini berkembang terus. Di satu sisi tadi menjadi faktor kemajuan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kan tetapi di sisi lain mengkloning itu apakah masih sesuai dengan nilai-nilai kehidupan? Siapa yang berhak atas nilai-nilai kehidupan dan menciptakan kehidupan? Ya. Lalu yang juga saat ini menjadi trending topic juga itu adalah self-injuries ya. Cukup banyak kasus yang mungkin Anda temui di media massa ya, media sosial, itu mengenai anak-anak remaja yang melukai dirinya sendiri, self-harm, self-injuries. Makanya webinar yang bertopik ini itu cukup banyak saat ini, karena memang masalah ini cukup banyak terlihat di masyarakat. Dan bahkan jadi lifestyle dalam tanda kutip, karena jadi ditiru. Ada berita seperti ini, lalu anak remaja yang mungkin tidak terlalu mantap ya dengan self-identity-nya, itu mereka ketika menghadapi permasalahan, ya menganggap itu sebagai hal yang bisa ditiru. Nah, ini permasalahan yang real dan kita hadapi. Dan permasalahan-permasalahan ini membutuhkan penanganan ya, karena banyak individu yang menjadi stres akibat perubahan nilai-nilai moral, sistem nilai di dalam kehidupan ini.
Dan itu tentunya membutuhkan konseling untuk dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Yang berikutnya adalah perkembangan di dalam ilmu sosial, misalnya bidang ilmu psikologi, psikoterapi, psikiatri, dan kesehatan mental. Kalau dulu, orang untuk datang ke psikolog itu malu. Mereka khawatir kalau dianggap memiliki gangguan jiwa atau dianggap orang gila seperti itu. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa pandangan seperti itu masih ada, karena mungkin di daerah terpencil yang kurang akses informasi, mungkin masih ada kita temukan ada keluarga-keluarga yang mengurung atau memasung anggota keluarganya yang dianggap berperilaku aneh. Daripada mempermalukan, lalu mereka dikurung. Mungkin masih ada. Tetapi di sisi lain, mungkin di kota-kota, kota kecil maupun kota besar, kesadaran akan ilmu psikologi itu sudah semakin meningkat. Orang tidak lagi malu datang ke psikolog untuk berkonsultasi, baik itu masalah keluarga. Lalu mereka juga mungkin sadar bahwa datang ke psikolog tidak harus selalu punya masalah kejiwaan, tetapi bisa saja tes minat bakat. Jadi datang ke psikolog itu tidak memalukan. Bimbingan karir misalnya, saya bingung setelah lulus dari kuliah saya harus kerja di mana. Begitu. Jadi mereka mulai menyadari itu. Jadi pemahaman masyarakat mengenai jasa layanan psikologi itu udah mulai berkembang. Mungkin juga itu berkembang dengan adanya sosialisasi dalam bentuk workshop ataupun juga dalam bentuk seminar-seminar yang atau pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan dan itu diekspos di media massa. Dan dengan berkembangnya media sosial itu membuat orang jadi tahu bahwa ternyata ada pelatihan-pelatihan, ada webinar-webinar ya, kalau di masa pandemi seperti ini webinar banyak sekali dan justru itu makin memperkenalkan jasa layanan psikologi ke masyarakat. Webinar tentang kesehatan mental sudah tidak terhitung tahun lalu saya membaca banyak sekali untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua ada, untuk tenaga rohaniwan, untuk tenaga medis itu berulang kali didengung-dengungkan. Artinya kita bisa melihat bahwa saat ini masyarakat memang membutuhkan itu juga. Lalu mungkin yang Anda juga lihat saat ini anak-anak ya, remaja sekarang itu banyak yang mendiagnosa diri sendiri. Self-diagnosis. Aku ini depresi. Ya mungkin sering dengar ya seperti itu. Aku ini secara mental kurang sehat. Kadang suka tercetus gitu ya dari anak-anak ungkapan-ungkapan seperti itu. Kayaknya aku butuh layanan psikologis deh. Aku pengen konsultasi gitu ya. Jadi akhirnya mereka tidak malu-malu lagi mengakui bahwa dengan mereka menyebut diri mereka ya mungkin diagnosa mereka tidak tepat ya karena itu kan self diagnosis, tapi dengan mereka mengatakan bahwa aku butuh layanan, aku butuh konsul, itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa layanan psikologi juga makin besar sebetulnya. Belum lagi penggunaan asesmen alat tes ya, pengukuran dalam bidang psikologi juga berkembang, apalagi saat ini di kondisi pandemi banyak lembaga yang mulai mengembangkan tes online. Ya, jadi artinya orang makin menyadari akan kebutuhan tersebut. Juga dalam menghadapi berbagai persoalan itu sekarang sudah bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional yang di training. Jadi bukan hanya psikolog, tapi mungkin juga guru BK yang diperlengkapi gitu ya, diberikan pelatihan-pelatihan mengenai penanganan konseling untuk kasus-kasus tertentu misalnya. Atau bisa juga dalam bentuk peer counseling. Jadi konseling teman sebaya. Jadi ada sekelompok remaja yang juga dibekali dengan cara-cara untuk mendengarkan, aktif, untuk memberikan empati gitu ya terhadap teman-teman sebayanya, sehingga dalam menghadapi teman-teman yang bermasalah mereka juga punya bekal gitu, jadi lebih profesional, bukan hanya sekedar teman biasa.
Kemudian juga kerjasama dengan berbagai bidang ilmu ya. Dari kedokteran udah dari dulu sering bekerja sama dengan kita, hukum juga sering bekerja sama dengan kita, dan ini berkembang terus. Kerjasama ini berkembang terus sehingga dengan adanya perkembangan ilmu sosial seperti ini, kita sebagai konselor ya ternyata memang perlu menyadari bahwa tenaga kita ternyata makin banyak dibutuhkan karena kebutuhan masyarakat meningkat